Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa kemarin di tanggal 9 Juli Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus atas permintaan TPUA mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Dan pihak TPUA menghadirkan 2 orang ahli. Waduh, katanya ahli gitu ya kan, yakni Roy Suryo dan juga Rismon. Sedangkan di pihak Pak Jokowi hadir kuasa hukum beliau Pak Yakub Hasibuan dan kawan-kawan, serta 1 orang ahli digital forensik yang asli, bukan gadungan, bukan juga omon-omon teman-teman, yakni Bang Joshua Sinambela. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Bang Joshua Sinambela mengenai bukti-bukti yang dihadirkan oleh Roy Suryo dan Rismon, yang menurut beliau, dan ini sudah pernah kita dengarkan dari Bung Sylvester, kalau bukti mereka ini nol besar, tidak dapat diterima di pengadilan teman-teman. Waduh, kasihan sekali ya. Nah, selain itu Bang Joshua juga membongkar seperti apa ELA, error level analysis, yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, dan bagaimana praktik-praktik digital forensik yang dilakukan oleh mereka, yang ternyata prosedur SOP mereka itu salah besar teman-teman. Dan ini kan seperti mempermalukan diri mereka sendiri. Sudah keluar-keluar di mana-mana, ternyata SOP mereka tidak benar. Terus ngaku-ngaku ahli. Aduh. Saya harap teman-teman semua nonton video ini sampai selesai agar kita semua tercerahkan dan sembuh dari racun-racun omon-omon yang terus disebarkan oleh gerombolan pembenci ataupun ahli-ahli gadungan ini teman-teman. Karena kan mereka ini sudah meracuni masyarakat sekian minggu loh. Bahkan sampai profesor ada yang percaya dengan omon-omon mereka. Nah, dan di video ini kita juga akan melihat bagaimana Ogro Seno yang selama ini sedikit membela gerombolan ini terperangah, melongo melihat penjelasan Joshua Sinambela. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bola sudah di kotak penalti. Ini kotak penalti bola. Tinggal ditendang. Gol! Pak Purnomo, pasiennya Pak Purnomo. Belum minum obat nih kayaknya nih. Siap Mas Roy. Kira-kira apa yang mau direspon nih? Kalau tidak respon berarti udah clear, udah selesai. Iya. Jadi gini, jadi tadi memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini. Ya jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, awal mulanya kan ada yang yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya. Merasa dirinya ahli ya kan? Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya. Itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya. Menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh ya, analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya, jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa diperiksa. Tapi setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong? Itu asumsi, itu tetap jelas. Asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Gitu. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik
di puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, Karena mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar, ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis termasuk juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu, SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar, tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini, menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh puslapor. Nah, soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya, dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya, atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang dia itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada mungkin ada kalau yang ada tempering di sana. Kalau fisik nih, sertifikat fisik nih, analog kemudian difoto, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik, begitu. Itulah kekeliruan. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan, dan seperti itu. Dan begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang. Sehingga ketika kita lakukan analisis ELA itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu. Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama digital forensik. Wow, ini kalau benar-benar ahlinya teman-teman ya, kalau orang yang benar-benar mengerti dan paham tentang digital forensik, ya mereka mulai dari SOP dulu, SOP yang benar untuk melakukan digital forensik. Jadi tidak serampangan. Dan sudah saya katakan teman-teman di video-video saya sebelumnya bahwa ya memang kalau mereka mengambil data dari media sosial, katakanlah dari medsos Dian Sandi, ini kan gambarnya sudah terkompresi beberapa kali. Mungkin dikirimkan lewat media chatting WhatsApp, sudah terkompresi di situ. Kemudian diupload lagi ke Twitter, itu kan dikompresi lagi tuh. Jadi sudah beberapa kali terkompresi gambarnya. Jadi sudah tidak identik, sudah tidak valid sebagai barang bukti. Dan inilah yang menjadi kelurian para ahli gadungan ini, teman-teman. Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu nggak ya. ada hubungannya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya. Apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tempering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tempering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya
tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Waduh. Ini aja di awalnya sudah salah besar ahli-ahli gadungan ini ya. Ini kan analog, produk analog, bukan produk digital ijazahnya Pak Jokowi. Ada fisiknya, ada kertasnya, jelas itu. Nah, jadi ini harus dilakukan analog forensik, bukan digital forensik. Kasihan banget ahli gadungan ini ya. Udah keluar-keluar di mana-mana digital forensik, digital forensik, investigasi apapun itu. Aduh, ternyata nol besar mereka, teman-teman. Tidak ada sama sekali bukti yang bisa mereka hadirkan di gelar perkara khusus ini. Jadi ya gimana teman-teman? Gimana masyarakat yang mau percaya dengan mereka? Terus anehnya omongan mereka ini ya lagi-lagi masih banyak yang percaya. Produk analog tapi dilakukan digital forensik yang nggak nyambung, wih. Afirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Kebalik-balik ya kan? Kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Betul. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus. Kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik. Tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini. Karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan, ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, tak perlu diperdebatkan lagi. Teknisnya kalau saya boleh jelaskan dikit ya. Tadi kalau gelar itu dari pihak penyidik menyampaikan paparan, kemudian dari pihak pendumas diberikan kesempatan menyampaikan hal-halnya. Dari semua yang disampaikan mereka, tidak ada satupun mereka yang menjelaskan ini adalah pelanggaran pasal perkap misalnya, atau perkaba, atau apapun itu. Jadi mereka sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan. Nah, kemudian pihak kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga bla 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 semua bukti yang kita sudah punya, dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang telah dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak berkewajiban hadir. Kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah, setelah ini apa? Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ya ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami juga melihat tidak ada kerugian dari mereka. Dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan bergantung seperti ini. Dan untungnya dengan tadi, menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan. Sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Sudah jelas ijazah Pak Jokowi asli.
dan case close. Ternyata gelar perkara khusus ini ya kan TPUA yang minta, TPUA yang mendesak. Ya kira-kira kalau nanti hasilnya merugikan mereka dan menguntungkan Pak Jokowi karena bukti-bukti yang mereka hadirkan tidak valid seperti yang dijelaskan Bang Joshua tadi, ya mau apa lagi mereka? Apakah mereka mau membuat keonaran lagi? Apakah mereka mau demo berjilid-jilid lagi? Apakah mereka mau mendesak pemerintah lagi dengan aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi yang tidak terpuji? Nah, karena framing-framing yang dilakukan oleh mereka seperti Rismond dan juga Roy Suryo serta kawan-kawannya setelah gelar perkara khusus, ya mereka kan mengatakan, ya Barreskrim beginilah, begitulah. Mereka tidak puas lagi teman-teman. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ariantosu tadi, bahwa mereka tidak akan puas dengan hasil apapun. Nah makanya ya sepertinya mereka akan puas ketika ijazah Pak Jokowi dinyatakan palsu dan Pak Jokowi dimasukkan ke penjara. Itu tujuan mereka teman-teman. Jadi sebenarnya dia ini tidak mau mencari kebenaran, hanya ingin mencari pembenaran agar Pak Jokowi dihukum. Nah inilah yang mereka kejar. Makanya ya apapun yang dihadirkan oleh ahli dari Pak Jokowi sekelas dan sekaliber Joshua Sinambela, mereka pun tidak percaya gitu. Karena ya mereka ini ahli gadungan. Bisa kita dengarkan dengan seksama tadi teman-teman. Penjelasan dari Bang Joshua Sinambela detail, terstruktur, dimulai dari SOP. Tanpa SOP yang baik, maka digital forensik itu tidak akan valid. Nah ini sudah jelas. Dan apa yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan ini, ya nggak nyambung teman-teman. Ijazah Pak Jokowi fisik, analog. Kemudian dilakukan digital forensik. Nah ini kan nggak nyambung. Harusnya kan dilakukan analog forensik ataupun laboratorium forensik. Karena ini fisik bukan digital. Nah dan lagi penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Yakub Hasibuan. Ketika kuasa hukum Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, apa otoritas mereka dan apa keahlian mereka sehingga bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi asli? Kalau hanya mereka melihat, meraba dan lain sebagainya. Apa otoritas mereka? Ataukah ketika mereka melihat langsung difoto lagi terus dilakukan digital forensik lagi? Nah ini kan makin nggak nyambung orang-orang ini teman-teman. Ngaku ahli tapi nggak ngerti gitu. Dan anehnya banyak yang percaya. Maka dengan video ini saya harap teman-teman semua yang nonton sebarkan dan bagikan video ini kemanapun, utamanya ke grup-grup keluarga kalian, grup WhatsApp, grup Facebook, agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan tidak mudah dibodoh-bodohi dengan ahli-ahli palsu. Dengan menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi, bahasa-bahasa IT yang mungkin orang awam dengan istilah-istilah itu. Ya kalau mereka mendengarkan istilah-istilah yang tingkat tinggi dan mereka oh iya ya. Nah orang kan gampang percaya. Makanya kita harus menghadirkan ahli yang asli. Sehingga ya argumentasi mereka, omon-omon mereka selama ini, ya akhirnya dibungkam oleh Bang Joshua Sinambela. Dan kita harap semoga kasus ini segera selesai di Barreskrim. Semoga hasilnya cepat keluar sehingga laporan dari Pak Jokowi, Pradi Bersatu, dan kawan-kawan lainnya yang ada di Polda Metro segera ditindaklanjuti dan mereka segera menjadi tersangka. Karena kabarnya beberapa hari lagi mereka akan diumumkan sebagai tersangka nih teman-teman. Waduh. Mungkin menunggu dulu nih gelar perkara khususnya keluar, barulah diumumkan naik tahap penyidikan. Karena kalau nggak salah di Polda Metro, penyelidik juga melakukan penyelidikan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi. Jadi nanti akan berkesinambungan nih laporannya nih. Makanya kita desak nih sekarang agar Polda Metro segera menaikkan ke tahap penyidikan laporan dari Pradi Bersatu dan kawan-kawan. Agar mereka tidak bisa omon-omon lagi teman-teman dan segera menggunakan baju oranye dan masuk hotel Prodeo. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri jangan lupa like, subscribe, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.